Halo, Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam, Cica Endang. Nabila, Kaisya, Aisyah, Itiel, Zahwa, Nisa mana nih? Alia, Nisa sama Alia mana wajahnya? Udah sarapan teman-teman? Udah, Zah. Udah sholat duha? Udah, Zah. Siapa yang belum sholat duha? Belum sholat duha siapa? Aisyah kenapa belum? Udah, Zah. Udah. Askan udah sholat duha, Askan? Udah. Udah. Mika? Udah. 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 Oke, kita tunggu teman-teman yang lain bergabung ya. Siap. Oke, yang mau minum, yang mau BAK, silakan dulu. Nanti nggak ada lagi yang BAK ya. Oke. Kita tunggu teman-temannya 5 menit lagi. Mika, mana wajahnya Mika? Kita tunggu 5 menit lagi ya. Selamat bergabung Maulana. Maulana, Aisyah, Mika, sama Askan mana wajahnya? Tiga menit lagi ya. Baru kita mulai pembelajaran. Selamat bergabung Zahra. Oke, kita buka lagi teman-teman. Kita baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 ya. 11 sama Ustazah ya. 11, Zah. Ya, 11 sama Ustazah. Berarti ada 17 orang lagi. Mika, Syakila, dan Zahra boleh dilihatkan wajahnya ya. Oke, kita mulai lagi teman-teman. Mulai. Ya, kita mulai lagi. Ya. Oke, Mika, Zahra. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman? Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Luar biasa. Semakin semangat. Allah Akbar. Teman-teman tidak ada yang semangat ya? Coba Ustazah ulang lagi. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Luar biasa. Semakin semangat. Allah Akbar. Oke, teman-teman, pagi ini kita bertemu lagi melalui Zoom meeting dalam rangka pembelajaran. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran, marilah terlebih dulu kita berserah diri dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, kenapa teman-temannya hilang-hilang nih? Nisa, Zahra, Mika. Mana wajahnya? Oke, yang tidak melihatkan wajahnya, Ustazah anggap tidak hadir ya hari ini. Selamat bergabung Alia. Zah. Assalamualaikum, Zah. Waalaikumsalam Alia. Zahra, Mika, Alia, mana wajahnya? Sebentar, Zah. Dipencet dulu. Oke, selamat bergabung Afika. Zahra mana? Zahra dan Mika. Oke, nah teman-teman, minggu besok kita sudah memasuki ujian semester 1. Nah, hari ini adalah hari terakhir kita dalam pembelajaran melalui Zoom meeting. Karena minggu depan teman-teman akan mengikuti ujian semester. Nah, siapa yang udah mengulang-ulang pembelajaran tema 3 dan tema 4? Tema 3 belum. Udah diulang-ulang? Udah, Zah. Nah, nanti Ustazah tanya satu persatu ya tentang tema 3 dan tema 4. Tema 2 dan tema 1, Zah? Tema 1 dan tema 2 tidak. Oke, selamat bergabung Aga. Iya, Zah. Terus nggak diujiankan tema 1 dan tema 2? Tidak, tema 1, tema 2 kemarin kita sudah PTS kan. Sekarang kita UASnya hanya tema 3 dan tema 4. Tema 3 kita tentang apa? Tentang benda-benda di sekitarku. Tentang benda-benda di sekitarku. Di sekitar aku. Itu adalah tema 3. Kalau tema 4 tentang apa? Tentang kewajiban dan hakku. Kewajiban juga kewajiban hakku di rumah, sekolah, masyarakat, di masyarakat, sebagai warga negara. Nah, teman-teman, untuk dan kita akan membahas tentang benda-benda di sekitar dan kewajiban dan hak. Nah, karena hari Selasa, tepatnya pada tanggal 1 Desember, kita akan melakukan ujian semester. Ujian semester. Oke. Nah, teman-teman, siapa yang belum mengisi amalan Yaumina yang ada di spreadsheet? Belum. Nah, kalau yang belum, silahkan diisi. Karena di sana akan menilai. Itu juga dinilaikan. Kalau misalnya antum tidak mengisi, berarti nilai sholat antum kosong. Itu akan berpengaruh kepada nilai rapornya nanti. Kemudian nilai tugas yang belum masuk. Tugas-tugasnya yang belum masuk itu segera dilengkapi. Jika tidak dilengkapi, maka walaupun tema 3. Iya. Kemarin juga sudah ada yang jawab Ustazah. Siapa saja tugasnya yang belum lengkap. Alhamdulillah. Di Tursina 2 ini 98% sudah lengkap semua ya. Ya. Oke. Kita bahas tentang tema 3, wujud benda. Wujud benda apa-apa saja? Yang angkat tangan. Oke, coba Askan. Air, gas. Ada gas, apa lagi? Ada. Coba Kaisha. Oke, selamat bergabung Tahira.
wujud benda tadi ada gas, ada cair. Apa Mika? Ada padat. Padat. Nah, 3 itu adalah wujud benda. Nah, contoh wujud benda apa saja? Wujud benda contohnya apa-apa? Wujud benda. Ya, ada padat, Ada padat, ada cair. ada cair. Ada gas. Benda yang termasuk pada benda padat apa? Meja. Kayu. Ada kayu. Kotak pensil. Kertas. Kertas, buku. Pensil warna. Buku, pensil. Buku, pensil. Ya, Ustazah Makanan. keroyok ya. Ustazah tunjuk nanti yang angkat tangan. Yang rapi aja. Nanti ketika Ustazah bertanya untuk mengangkat tangan, maka Ustazah udah ada yang gabung sa Alia. ya Alia, kemana Alia? Oke, wujud benda tadi ada juga apa? Wujud Ada benda, padat. padat, ada cair, ada gas. Dan gas. Oke, sekarang coba Maulana sebutkan benda padat. Maulana. Suaranya Maulana. Besi. Kursi, apa lagi? Gunting. Kursi. Apa lagi? Coba Iptiel. Benda padat apa-apa aja? Meja. Ada meja, ada kursi, apa lagi? Ada meja, ada kursi. Coba Ada Mika, buku. apa Mika? Buku. Mika suaranya diapakan Mika? Buku. Buku. Ada lemari, ada kursi, ada meja. Nah, itu adalah macam-macam benda Padat. padat. Oke, sekarang kita masuk sifat benda padat itu bagaimana? Coba jelaskan Tahira. Ada sifat-sifat benda padat. Kenapa dia mempunyai sifat benda padat? Bentuknya tetap. Ya, bentuknya tetap. Apa lagi? Ya, coba Nisa. Bisa diraba. Bisa diraba, bisa dipegang, bisa digenggam. Apa lagi? Coba Aga. Nih Zah, Ana tahu Zah. Ya, apa Aga? Wujud benda. Bisa digenggam, dipegang, bentuknya tetap. Apa lagi? Bisa dipegang, bentuknya tetap, Volumenya tidak berubah. Oke, volumenya tidak berubah. Nah, itu adalah sifat-sifat dari benda padat. Nah, kenapa volumenya tidak volumenya berubah atau tidak berubah? Berubah. Tidak berubah. Tidak berubah. Ya. Kenapa? Misalnya pensil kita masukkan ke dalam gelas akan terlihat seperti pensil saja. Pensil saja. Dia tidak berubah sesuai Wujud padanya. ya. Oke, sekarang benda cair. Coba Alia. Contoh dari benda-benda cair. Cair itu minyak. Minyak, sirup, darah, teh, air. Yang ada di dapur apa? Yang di dapur minyak goreng itu adalah Goreng. siap. Nah, itu adalah benda cair. Ya. Yang bersifat cair itu dinamakan dengan benda cair. Coba sebutkan sifatnya Aisyah.
Sifat dari benda cair apa, Aisyah? Berubah bentuk. Berubah bentuk. Contohnya apa? Coba Zahra. Tadi Aisyah bilang kalau sifat benda cair itu adalah berubah bentuk. Contohnya apa, Kak Zahra? Arya. Coba Zahra. Oke, Ustazah lempar ke Zahwa. Lempar. Mana Zahwa? Ayo, siapa yang tahu contoh dari benda cair kenapa sifatnya berubah? Oke, coba Nisa. Oke, Ustazah, masih ada yang chatting-chatting, Zah. Karena cair. sama Afika udah chattingnya ya. Chatting bahasa Inggris. Bisa tuh. Mulai. Ini dia. Apa Nisa? Contohnya Nisa gimana tadi? Karena cair. Ya, karena cair. Misalnya minyak goreng. Ketika minyak goreng kita tuangkan ke dalam gelas, ya Alia. Kalau minyak gorengnya dituangkan ke dalam gelas adalah berubah kayak gelas bentuknya. Kalau dipindahkan ke wadah, dia kayak wadah. Iya, kalau misalnya minyak gorengnya ke dalam gelas, maka dia akan berbentuk gelas. Tuangkan ke dalam wadah, maka juga berbentuk wadah. Dan Volumenya berubah-ubah sesuai iya, itu adalah sifat dari benda cair. Kita sudah belajar tentang sifat benda padat dan sifat benda cair. Kemudian yang ketiga benda apa? Zah, Ana mau tanya, kalau bubur tuh benda cair. Buburnya bersifat bagaimana? Kental. Bubur, siapa yang tahu bubur? Maulana, bubur itu cair atau bagaimana? Cair. Ya, Cair. itu adalah benda cair. Coba Cair. itu kita tuangkan ke gelas, maka buburnya akan berbentuk Gelas. Misalnya contohnya bubur kacang hijau. Ketika antum tuangkan ke dalam piring, maka buburnya akan berbentuk Piring. Piring. Zah, Nutrijel bisa, Zah. apa? Nutrijel. Nutrijel tidak, karena ketika dia baru matang, baru mendidih, itu baru dinamakan dengan benda cair. Nah, Nutrijel itu proses apa itu? Perubahan wujud benda dari apa? Dari cair ke padat. Dari cair ke padat. Ketika dia cair, dia bisa menyesuaikan bentuk wadahnya. Namun, ketika dia sudah padat, antum potong tuh. Nah, apakah ketika antum meletakkannya ke dalam piring, apakah Nutrijelnya berbentuk piring? Enggak. Tidak. Nutrijel ketika matang saja dikatakan benda cair. Pas dididihkan. Proses perubahan wujud benda. Ya. Proses perubahan wujud benda kita ada berapa? Coba Sakila. Perubahan wujud benda kita ada berapa? 3. Oke, coba Alia. Ada 7. Perubahan wujud dari padat ke cair memerlukan energi panas. Es batu mencair, mentega dan coklat yang dilelehkan jika panaskan. Oke, misalnya perubahan wujudnya. Yang pertama ada namanya membeku. Membeku. Membeku, contoh dari membeku apa?
Benda cair ke padat. Cair ke padat. Pasti banyak ya namanya Haifa di sini. Ada Aga, Haifa juga, Alia, Haifa juga namanya. Haifa mana? Haifa. Nggak tahu, Doza. Membeku apa contohnya? Dari benda cair ke padat. Yang dimasukkan ke dalam kulkas. Cair ke padat. Masukkan ke dalam kulkas, jadi membeku. Ya, contohnya tadi apa? Nah, tadi kita udah sebutkan nutrija. Itu adalah benda cair menjadi benda padat. Padat. Kemudian batu es. Batu esnya misalnya air. Ketika dibekukan dia akan menjadi benda padat. Nah, batu es ini memiliki dua proses menjadi benda. Ketika batu esnya awalnya air, kemudian dibekukan menjadi padat, itu namanya Membeku. Ketika batu esnya kita keluarkan, kemudian dia mencair berubah air, dinamakan dengan Padat ke cair. Arti batu es ini memiliki dua proses perubahan wujud Benda. Oke, udah bahas mencair sama membeku. Kemudian menguap. Menguap apa? Menguap Siapa yang dari tahu? menjadi uap. Alia lagi. Menjadi uap. Menguap dari benda cair ke gas. Dari benda cair ke gas. Contohnya, Menguap. contohnya, Misalnya air kita masukkan ke dalam ke dalam gelas, terus kita taruh di bawah terik matahari, lama-kelamaan hilang dia airnya. Karena ditarik oleh cahaya matahari. Jadi uap dia. Tahira. Coba Uap dia. dari tadi angkat tangan. Alia sabar ya. Nah, Tahira nih. Selamat bergabung Keisha. Iya, Za. Tunggu sebentar, Za. Bun. Iya. Mana Tahira? Apalagi contoh dari mana Tahira? Dari menjemur kain. Jemur Kain. pakaian atau menjemur kain. Nah, itu adalah pertama, Menjemur kain, Zah. iya. Berjemur kain, Zah. Diletakkan di luar, maka kainnya akan menjadi kering. Ring. Karena terjadinya proses Ring. menguap. Proses menguap itu dari benda apa? Dari cair ke gas. Benda cair ke gas. Itu dinamakan dengan Menguap. menguap. Oke. Kemudian ada namanya nah, ketika nanti antum memasak air, kemudian airnya mendidih, itu juga dinamakan dengan menguap. Ada udah 3, yang keempat mengembun. Siapa yang tahu mengembun? Dari gas ke cair, Zah. Dari gas ke cair, contohnya apa, Aga? Misalnya kan air kita biarkan air kan kita biar kayak air hujan tuh kan, Zah. Ya. Kan dia menguap tuh. Habis itu dia turun air hujannya itu. Turun menjadi Hujan lagi. titik-titik apa? Titik-titik hujan. Ini yang Hujan. membasahi bumi. Nah, kemudian Berarti air di bumi itu selalu sama. apa? Berarti air di bumi itu selalu sama.
Berarti air di bumi itu selalu sama. Iya. Air hujan itu berasal dari uapan air laut. Nah, Kok rasanya nggak asin? ketika apa? Anda meletakkan batu es di dalam gelas. Air laut. Tapi kenapa? Ya. Rasakan bagian luar gelasnya seperti ini. Nanti dia akan berair. Berair. Air. Praktekannya. Embun, Za. Misalnya diletakkan kayak gini. Nah, tadi Ustazah setelah ditutup maka adanya bintik-bintik. Ini dinamakan dengan mengembun. Mengembun. Oke. Afika sama Keisha mana nih? Afika mana? Waktu kita tidak lama lagi ya. Sampai jam berapa, Sah? Kita sampai 8.34. 9. Pak? Jam berapa? Jam 8.34. 8.34. 8.34. Berarti berapa menit lagi? Nah, 26 lagi. ya anak SD. Udah. Sekarang kita coba membahas soal ya. Atau udah bikin video ya? Atau bikin turap di Bikin Ustazah bikin itu. Apa, Ustazah? bikin file. nggak tahu. Berdiri. Kok itu masih kosong dah? Iya. Bukannya nge-like deh. Nah, Suaranya kayaknya tuh suara motor deh. Vivi. Ayo. Zaendang. Dinjoksu hilang lagi. Dah hilang lagi. Mana dia? Hilang terus. Mana Li? Di mana dia lagi? Dalam kita. Zah, Ustazah. Ustazah, di Kok mana? suaranya nggak ada? Iya, tadi ada. Iya, kok dia hilang ya? Kayaknya dia pakai bola ajaibnya. Bisa hilang. Pakai bola ajaib. Hah? Udah, Bola Ajaib. ada bola ajaib. Kayak Doraemon aja punya alat-alat ajaib. Oh, itu dia hilang sendiri tuh. Ya udah matikan suaranya. Besok tuh kalau lo tahu Zoom capek jago tuh nah. Endang kemana sih? Habis nih ininya ya. Karton karate. Mana Ustazah Endang? Ustazah di mana? Ustazah di mana? Lambat Ali. Kita ganti. Mana Ustazah nih? Alia kok hostnya? Raffi bilang aja tuh tiba-tiba jadi tur. Tidak juga ada lagi. Baru. Sombong.
Ali pun baru muncul. Ya R21. Mana Ustazah nih kayak kemarin terus? Hilang. Iya, hilang-hilang. Habis baterai. Endang nih kayaknya dia habis. Endang Dari mana tadi Za? Mana dia Za? Kayaknya hilang lagi. Laptopnya habis baterai kali. Untuk mana Ustazah? Oh Luli. Endang wajah. Kenapa laptopku nggak diangkat, Mau? Halo. Video call kan kemarin, Anda tahu. Sudah Endang tidur jam 12. Suaranya. Maaf ya, tadi jaringannya hilang. Za, Ali baru masuk Za. Mana Ali? Tuh. Selamat bergabung Ali, Keisha. Apa? Teman-teman yang belum melihatkan wajahnya, mohon dilihatkan wajahnya ya. Di jaringannya. Oke, hari ini kita membahas soal nomor 1. Coba Ali. Apa? Silakan bacakan nomor 1 Ali. Kenapa? Yang lain diam ya. Iya. Ya. Mana Ali? Yang desa. Bacakan Ali. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. D. Adalah D. sila keberapa? D. Sila keempat. Oke, sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Indonesia dipimpin oleh hikmah Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga. Ketiga apa? Satuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Sila keempat. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terakhir apa? keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila harus dihafal di luar kepala ya. Oke, nomor 2 dilanjutkan oleh Askan. Simbol sila keempat dari Pancasila adalah B. Simbol keempatnya B. Askan. Mana jawabannya Askan? B. Kepala Banteng. Oke, bintang ini sila keberapa? Pertama. Pohon beringin, 3. padi dan kapas, 5. Nomor 3 dilanjutkan oleh Aga. Perbedaan pendapat hendaknya diselesaikan dengan apa? C. Apa Aga? Musyawarah. Oke, kita harus melakukan sesuatu itu dengan Musyawarah. Nomor 4 coba Syakila. Syakila. Contoh gotong royong yang dilakukan di lingkungan sekolah adalah Contoh gotong royong di sekolah. Ali, maaf ya Ali.
Menghias kelas. Menghias kelas. Nomor 5 dilanjutkan oleh Alia. Mana Alia? Manfaat gotong royong ke depan menjadi Tiba-tiba keluar gitu. Jadi apa? Ringan. Jadi Ringan. ringan. Oke, nomor 6 coba Mika. Ya, Mika. Ciri musyawarah yang baik adalah Ya. Apa jawabannya? gambar ini nggak? Mika, mana Mika tadi? D. Jawabannya adalah D. Disetujui semua Anggota. Nomor 7 Tahira. Siti selalu membantu ibu mencuci piring. Siti melaksanakan perannya sebagai apa? Anak. Adik C. Sebagai anak di rumah. 8 Zahwa. Ibu dan teman-teman melihat Udin kesakitan karena itu. Ibu dan teman-teman sebaiknya Menolongnya. Maaf ya. Yang menjawabnya adalah yang Ustazah sebutkan namanya. 9 coba Maulana. Ibu Ani selalu mengajar anak-anaknya di sekolah sampai jam 6. Ibu Ani Jam 6 melaksanakan atau jam berapa ini Maulana? jam 5. 16.00. Jam 4 sore. Jam 4 sore. Jam 4 sore Ibu Ani melaksanakan Perannya sebagai apa? Guru. Oke, sebagai guru. 10 coba Aisyah. Sikap kita saat menyampaikan pendapat adalah sopan santun. Oke, nomor 11 coba Nisa. Nisa mana? Ketika pendapat kita tidak diterima oleh orang lain, maka sikap kita Gimana sikap kita? menerima lapang dada. Oke, menerima dengan lapang dada. Kita tidak boleh marah dan juga tidak boleh bertengkar. Oke. 12 Kaisya. Contoh gotong royong yang dilakukan dalam lingkungan masyarakat adalah Pani, di dalam lingkungan masyarakat. bersihkan Oke, membersihkan masjid. Mencuci piring, menyapu halaman, mencuci rumah ini adalah di dalam lingkungan rumah. Oke, 13 Afikah. gotong royong dilakukan secara bersama. Cara apa? Kalau sendiri namanya bukan gotong royong. Oke, kita melakukannya dengan cara Iya, capek bersama. Kepala tambah 14. lama. Nomor 14 coba Haifa. Setiap hari ayah selalu pergi bekerja jam 7 sampai
Perannya dalam keluarga. Peran ayah dalam keluarga adalah Mencari nafkah. cari nafkah. Ya, jawabannya adalah mencari nafkah. 15 Keisha. Pada gambar di atas dirupakan contoh gotong royong di lingkungan Masyarakat. Di lingkungan apa? Masyarakat. Masyarakat. Oke, masyarakat. 16. Siapa yang belum? Yang belum dipanggil namanya siapa? Zahra. Oh, Zahra. 16 Zahra. Zahra. Mana Zahra nih? Halo. Zahra. Ada Zahra, teman-teman? Ada. Ada ya? Zahra lagi connecting, Zah. Oh, coba lagi siapa lagi yang belum? Connecting apa tuh? Nope, tidak ada. Nomor 16 kembali ke Zahwa. Termasuk benda mati adalah Benda mati yang mana aja nih? Afzah, tadi laptopnya mati. Gelas dan batu. Gelas dan batu. 17. Ya. Tadi laptopnya mati, maaf ya, Zah. Oh iya Zara. Silakan dilanjutkan nomor 17 Zara. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai apa? Benda adalah sesuatu yang mempunyai apa? Masa. Tapi kakak jawabannya massa, berat, ukuran atau warna? Massa. 18. Coba askan. 18 askan. Tadi anak udah Zah. Iya. Kembali lagi. Kelemahan benda yang terbuat dari kayu adalah Ya, apa kelemahan benda terbuat dari kayu? mudah terbakar. Mudah terbakar. Mudah dibakar. Iya, mudah terbakar ya, bukan mudah dibakar. 19, coba agak lagi. Arti pulp adalah bubur kertas. Bubur kertas, oke. 20, Ali, mana Ali? Ali masih ada? Masih. Nah, coba baca Ali. Nomor berapa, Lari. Kota Georgia. Ya, coba baca Ali. Nomor berapa? 20. Lu. Ada sabang dek. Ali. Lilin akan meleleh jika dipanaskan. Coba Afikoh lagi, Ali lama kali. Nomor berapa, Zah? 20. Lilin akan meleleh jika dipanaskan. Proses ini disebut dengan mencair. B. Membeku, C. menguap, dan D. mengembun. A. Jawabannya. Mencair. Adalah mencair. Oke, 21 dilanjutkan oleh Maaf, Keisha. Zah, kelip. 21 dilanjutkan oleh Keisha. Di bawah ini yang termasuk contoh penguap
depan adalah Ya, proses menguap, contoh menguap apa Keisha? B. B. Pakaian yang air dijemur. Oke, 22 Alia. Jadi tuh Alia mana? proses perubahan wujud yang terjadi pada batu es yang dimasukkan ke dalam gelas kemudian memiliki bintik air dari gelas adalah Mengembun. Oke, proses perubahan wujud yang terjadi pada batu es yang dimasukkan ke dalam gelas, kemudian memiliki bintik-bintik air di luar gelas disebut dengan mengembun. Oke, 23 Maulana. Baru Ya, Maulana. Bahan pembentuk gambar di atas adalah. Ini gambar apa nih? Gambar penghapus. 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 Apa jawabannya, Maulana? Coklat tadi Karet. karet. Oke, 24 Zahra lagi. Ladang garam banyak terdapat di daerah Madura. Penggunaan huruf kapital pada kalimat di atas adalah A. Awal kalimat, B. Nama daerah, C. Awal kalimat dan nama daerah, D. Akhir kalimat. Huruf kapital pada nama apa aja? Pada awal kalimat dan nama daerah. C. Oke, 25 Tahira. Di mesin aja, Dek. Benda padat. Berapa, Zah? Tahira. 25. Menyublin adalah perubahan benda dapat Padat. Benda padat ya, bukan benda dapat. Benda padat. Menyublin. Menyublin itu contohnya apa? perubahan benda pada Kapur barus yang disimpan dalam lemari. Lemari. Menyublin. Berarti C. Dari benda padat ke apa? Gas. Oke, dari benda padat ke gas. 26 Aisyah. Jika suhu Aisyah. Kan semua lele 2 bulan tuh bisa lagi. Bisa catatan. Suhu menaik atau menurun? terjadi Ada Aisyah. Satu. Pemanasan global terjadi jika suhu Ya, pemanasan global terjadi jika suhunya gimana? naik. B. Meningkat. Jika suhunya meningkat. 27 Kaisya. Merupakan wujud benda baku adalah A. Air dipanaskan, B. Coklat dilelehkan, C. Keluarin. air dimasukkan ke freezer. D. Jawabannya air dimasukkan ke freezer. 28 coba Nisa. Contoh salah satu cara mengatasi sampah plastik adalah Ada mau dipanggil atau Rachel. Ada. Rachel. Jawabannya adalah Kami baru dijawab. Arius. Oke, 29 coba lagi
Aga. 29. Salah satu contoh mengurangi pencemaran udara adalah apa tuh? Pencemaran udara. Bagaimana cara kita menguranginya? D. Memakai kendaraan jika jarak tempuhnya dekat. Dekat. Iya. Memelihara tanah. Oke, 30. Dilanjutkan oleh Keisha lagi. Mana Keisha? Keisha yang mana? Keisha Atila. Nah, dah. Proses kedua menjadinya hujan adalah A. Air di permukaan bumi menguap. B. Uap air berubah menjadi awan. C. Awan mengembun menjadi titik-titik air. D. Titik-titik hujan menjadi Keduanya yang mana? Membasahi bumi. Basah. Proses kedua terjadinya hujan. D. Uap air. Pertama, air di permukaan laut menguap ke atas. Uap air berubah menjadi awan. Awan ini awan mengembun menjadi titik air. Dan menjadi hitam awannya. Kemudian awan hitam itu berisi apa? Titik-titik air. Titik air. Tapi enggak yang CU-nya. Ada mapa tuh nanti apa lagi? Ada lagi ya? Atau kencang. Tapi setelah menjadi awan mengembunnya hitam, maka akan menjadi hujan yang membasahi bumi. Oke, itu adalah proses turunnya air hujan. Oke, teman-teman. Karena waktu kita terbatas. Nah, semoga halo. Ya. Lah belajarnya Oke. gitu aja. Nah, ini adalah pembelajaran terakhir kita melalui Zoom. Hari ini kita terakhir Zoom ya. Iya. Berarti bulan depan nggak Zoom? Tidak. Kan minggu depan kita pada tanggal 1 Desember kita sudah mulai ujian semester. Nggak tanggal 30. Bulan depan untuk belajarnya lagi? Januari. Nerima rapor. Ya, pandeminya berakhir. Kalau pandeminya berakhir, kita akan belajar tatap muka lagi. Ke sekolah. Oke. Zah. Halo. Oke, karena waktunya terbatas. Sampai jumpa ya di lain waktu. Oke, kita cukupkan pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alamin. Oke, selamat ujian teman-teman. Belajar yang baik ya di rumahnya. Iya, Nah, diulang-ulangi pembelajaran tema 3 dan tema 4-nya. Iya. Hari Senin kita nggak belajar, Zah. Kan hari Selasa baru ujian. Nanti ada itu pembagian nomor ujiannya. Oh. Kapan ujian? Oke, assalamualaikum. Hari Senin depan.
Senin depannya lagi kita PKS, Pekan Kreasi Siswa. Pekan berarti masuk sekolah. Nanti akan diinformasikan lagi. Mau siap, Mi? Ya. Dah, assalamualaikum. Salam. Sampai jumpa. Ya, dadah. Mbak, anu siap.